Hola amigos parantosku Mahadamangos, kembali lagi sama Mimin Sarimin di Nggak Yakin Movie. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur dari anime legend nih guys. Anime ini berjudul The Gray Man yang dirilis pada tahun 2006 lalu, bercerita tentang petualangan seorang pemuda pembasmi iblis. Buat kalian yang dulu pernah nonton anime atau baca manganya, bisa banget buat bernostalgia di video ini. Apalagi kalian yang belum tahu sama sekali, bisa banget jadiin anime jadul ini buat referensi tontonan kalian. Dan kalau kalian males nonton langsung karena episodenya itu panjang banget, ada 100 episode lebih, stay di sini aja dan kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Di awal cerita, kita akan melihat seorang polisi wanita bernama Moore bersama rekan prianya yang bernama Charles memeriksa sebuah gedung tua karena katanya banyak wisatawan yang menghilang secara misterius di tempat itu. Saat masuk ke dalam, Charles tiba-tiba berteriak karena ada sesuatu di kakinya yang ternyata hanyalah seekor kucing. Nggak lama, banyak kelelawar yang datang mendekati Moore bersamaan dengan sebuah tangan yang lalu membawa Moore ke sebuah ruangan. Tangan itu ternyata milik seorang pemuda yang datang ke sana untuk mencari kucing tadi karena katanya si Meong udah nelen sesuatu berharga peninggalan guru dari pemuda tersebut. Karena nggak percaya sama pemuda itu, Moore pun mengikatnya sambil menceritakan mengenai kasus seorang hilang di bangunan tersebut. Hingga tak lama terdengar teriakan Charles dan saat Moore keluar untuk melihatnya, tahu-tahu Charles udah terikat di tiang dengan tanda bintang yang ada di pipinya. Tubuh Charles kemudian meledak gitu aja dan mengeluarkan asap beracun. Beruntung pemuda tadi bisa menyelamatkan Moore dan memberitahu jika ini adalah perbuatan Akuma atau iblis guys. Moore yang terkena asap beracun pun pingsan dan saat tersadar tahu-tahu ia udah berada di kantornya. Moore lalu dibawa ke ruangan interogasi di mana pemuda tadi yang diketahui bernama Alan Walker dicurigai udah membunuh Charles, tapi ia mengelak dan berkata jika ia datang ke kantor polisi untuk membawa Moore yang tadi pingsan terkena asap beracun. Moore pun membela Alan karena ia juga berada di sana waktu Charles tewas. Sang inspektur malah menyalahkan Moore yang pingsan saat kejadian dan bertanya apa gadis itu melihat pelakunya. Tiba-tiba Alan berkata kalau ia tahu pelakunya walau tak sempat melihat wajahnya, dan meminta untuk ikut memecahkan kasus tersebut karena jika tidak makhluk yang Alan sebut dengan Akuma itu akan terus membunuh orang. Ia pun lalu menunjukkan tangan kirinya yang katanya itu adalah senjata khusus untuk melawan Akuma yang ternyata Alan ini adalah seorang eksorsis atau pemburu iblis gengs. Karena itulah si kapten memutuskan agar Moore mau menampung Alan untuk tinggal di rumahnya. Moore pun kembali ke rumah dan menemui pria dengan kursi roda bernama Mark yang adalah kakak iparnya. Setelahnya, Moore pun berbincang dengan Alan mengenai Akuma yang Alan bilang jika Akuma bukanlah iblis seperti dalam dongeng atau mitos. Karena sebenarnya Akuma itu adalah senjata yang suka mengambil wujud manusia yang dirasukinya. Dan di tengah perbincangan mereka, Mark tiba-tiba datang dan kemudian berubah bentuk menjadi Akuma dan langsung mencoba menyerang Moore. Beruntung si Alan bisa menangkap senjata yang ditembakkan Mark, tapi senjata berbentuk roket itu lalu membawa mereka ke bangunan tua di awal scene tadi. Mereka berdua bisa selamat, tapi tidak dengan si kucing yang hancur karena terkena racun dari peluru yang ditembakkan oleh Akuma. Di sini Alan menjelaskan kalau sebenarnya Mark udah tewas dan tubuhnya yang tadi udah dikuasai oleh Akuma. Tak lama, Akuma Mark datang bersamaan dengan inspektur dan para polisi yang langsung menembakinya, membuat Akuma membalas tembakan mereka dan menyebabkan para polisi itu tewas. Alan lalu kembali menjelaskan kalau Akuma terlahir dari makhluk yang disebut penanda yang muncul karena mengetahui kebencian dan tragedi yang udah dialami sama orang yang akan ia jadikan Akuma. Di mana si Mark ini udah mengalami tragedi yang mengerikan karena waktu ia menikah sama kakak perempuan Moore yang bernama Crea, si Crea tertimpa sebuah lampu di gereja sampai membuatnya tewas. Mark yang sedih atas kematian istri yang bahkan belum sempat menjalani malam pertama itu, lalu didatangi si penanda yang berkata ia akan menghidupkan Crea kembali walau dalam tubuh baru yang berbentuk tengkorak. Dan semua itu dibutuhkan kerjasama Mark dengan cara memanggil nama Crea. Tanpa berpikir panjang, Mark pun langsung memanggil nama Crea dan membuat makhluk itu hidup.
Emang benar, kesadaran Krea lalu masuk ke dalam makhluk tersebut, tapi ia nggak bisa mengendalikan tubuhnya dan atas perintah dari si penanda, Krea pun akhirnya membunuh Mark untuk mengambil tubuh pria tersebut. Alan lalu menyerang Akuma menggunakan tangan kirinya yang bisa berubah bentuk dan dengan mudah membunuh Akuma dengan satu kali serangan. Setelah itu, terlihat jiwa Krea pun terbebas dan berterima kasih kepada Alan. Setelah memusnahkan Akuma, Alan pun berniat melanjutkan perjalanannya ditemani dengan benda terbang yang katanya adalah golem emas bernama Tim Chanpi. Yang ternyata sebelumnya si Tim Chanpi ini ditelan sama kucing tadi dan Alan datang ke gedung tua buat nyari si kucing yang udah nelen Tim Chanpi. Ternyata si Alan pergi ke sebuah tempat di atas gunung bernama Kurono Kyodan yang katanya merupakan markas besar bagi para eksorsis. Yang ternyata kedatangan Alan udah dipantau sama orang-orang yang tinggal di sana dan karena mereka sama sekali nggak mengenal Alan, mereka pun bertanya-tanya apa maksud kedatangan pemuda itu. Walau Alan bilang ia kesana karena diutus sama seseorang bernama Cross Marian, ia tetap diperiksa untuk mengetahui jika Alan itu Akuma atau manusia. Alan diperiksa oleh pintu gedung tersebut yang bisa hidup layaknya manusia. Setelah diperiksa, tampak pintu itu kebingungan karena Alan nggak bisa dideteksi sebagai Akuma maupun manusia. Ia pun lalu ketakutan setelah melihat gambar di mata kiri Alan yang katanya itu sebuah kutukan dari iblis bernama Sonen Hakusaku. Mendengar nama itu, semua orang pun tampak terkejut dan mengirim seorang eksorsis muda bernama Kanda yang langsung menyerang Alan menggunakan pedangnya. Kanda bisa menggores tangan kiri Alan yang adalah senjata untuk melawan Akuma. Melihat lengan itu, si Kanda pun bingung. Alan yang katanya seorang eksorsis tapi tak bisa dideteksi oleh si penjaga pintu. Dan untuk memastikan, Kanda bilang ia akan membelah Alan untuk mengetahui Alan itu Akuma atau manusia. Saat akan diserang, Alan menyebut nama Jenderal Cross yang katanya sang jenderal sebelumnya udah mengirim surat yang berisi jika ia yang mengutus Alan ke tempat itu. Membuat si Kanda menghentikan serangannya. Dan ternyata pemimpin di tempat itu yang bernama Komui belum sempat membaca surat yang dikirim sang jenderal. Dan bener aja setelah suratnya dicari, akhirnya Komui menemukan surat dari Jenderal Cross yang menyebutkan kalau ia menitipkan Alan pada para eksorsis. Setelah mengetahui kebenaran itu, Alan pun akhirnya bisa masuk ke markas para eksorsis. Tapi terlihat Kanda belum bisa menerima keputusan dari Komui. Alan pun lalu diajak berkeliling oleh asisten Komui yang bernama Lenale. Lenale kemudian bertanya tentang Jenderal Cross pada Alan dan Alan mengingat saat terakhir bersama gurunya itu saat mereka menjalankan misi di India. Sang master berkata kalau udah waktunya Alan menjalankan misinya sendiri tapi harus segera menemui para eksorsis lain di markas besar mereka. Setelahnya Alan pun bertemu dengan Komui yang langsung ingin memperbaiki lengan kiri Alan yang rusak akibat serangan pedang Kanda. Setelah melihat perubahan wujud lengan Alan, Komui bilang kalau senjata Alan itu bertipe parasit yang tercipta dari sebuah benda bernama Inosen. Komui pun menjelaskan asal-usul Inosen yang adalah peninggalan para eksorsis di zaman dahulu. Ia mengetahui itu dari pesan zaman kuno berbentuk kubus emas yang ditinggalkan para pendahulu. Di sana disebutkan kalau Inosen merupakan kristal dewa dengan kekuatan misterius yang dibuat untuk melawan Sonen Hakusaku, yang ternyata adalah makhluk yang tadi dipanggil Alan dengan sebutan sang penanda. Hingga akhirnya terjadi perang melawan Hakusaku dan menyebabkan bencana yang kita kenal dengan musibah banjir dalam legenda banjir besar Nuh. Kubus emas juga meramalkan kalau dunia akan hancur sekali lagi oleh Hakusaku dan karena itulah para eksorsis mendirikan markas dan mengumpulkan para anggota yang bisa menggunakan Inosen untuk melawan Hakusaku. Yang tentu aja si Hakusaku nggak tinggal diam dan ia pun menciptakan Akuma untuk melawan para eksorsis yang ia buat dari sebuah benda yang disebut benda kegelapan. Konon setelah banjir Inosen terbagi menjadi 109 bagian. Dan tugas para eksorsis adalah mengumpulkan Inosen-Inosen itu untuk melawan Hakusaku, sebelum Hakusaku sendiri yang menemukan Inosen-Inosen tersebut. Dan setelah menceritakan hal itu, Komui pun resmi menerima Alan menjadi salah satu dari mereka. Hingga keesokan harinya, Alan mendapatkan misi pertama dari Komui yang mengharuskan Alan berpasangan dengan Kanda. Mereka harus segera pergi ke sebuah kota bernama Kota Mater, di mana di sana muncul salah satu bagian Inosen, tapi katanya para Akuma juga udah ada di tempat itu. Alan dan Kanda menjalankan misi tersebut dengan ditemani oleh seorang Finder. Jadi guys, di markas besar bukan cuma ada para eksorsis yang tugasnya melawan Akuma dan mengumpulkan Inosen.
Tapi juga ada bagian Finder yang bertugas melakukan pencarian dan penyelidikan di tempat munculnya pecahan Innocent itu. Exorcist dan Finder dibedakan dari seragam mereka ya guys. Alan pun berkenalan dengan Finder yang menemani mereka yang diketahui bernama Thomas. Thomas menceritakan sekilas tentang kota Mater yang sebelumnya ia dan para Finder lain udah selidiki. Di mana di sana terdapat sebuah legenda tentang hantu Mater yang hidup sendirian di kota yang udah hancur tersebut. Saat Alan dan Thomas sedang berbincang, Kanda lalu memberitahukan kalau mereka udah sampai di kota Mater. Scene lalu berpindah pada para Finder di kota Mater yang udah berhasil menangkap 2 Akuma menggunakan penghalang. Tapi ternyata Akuma yang di sana nggak cuma 2, karena kemudian muncul Akuma lain yang langsung membantai Finder yang sedang berjaga di luar, sementara para Finder yang berada di dalam bangunan terlihat sedang melindungi seorang pria dan seorang anak wanita. Alan dan yang lainnya pun akhirnya udah tiba di kota Mater yang saat itu udah terjadi kekacauan di mana para Akuma sedang membantai para Finder, di mana para Finder sendiri masih melindungi 2 orang tadi menggunakan sebuah pelindung. Alan yang melihat ledakan tak jauh darinya langsung menuju ke arah ledakan tersebut untuk melawan salah satu Akuma. Ia mencoba menyelamatkan Finder yang sedang dikejar Akuma itu, tapi Alan terlambat karena Finder itu akhirnya tewas di tangan Akuma. Melihat itu, Alan yang marah pun langsung menebas Akuma, namun kemudian muncul Akuma kedua yang kemudian menyerangnya. Sedangkan Kanda menggunakan Innocent-nya yang berbentuk sebuah pedang bernama Mugen, bisa dengan mudah memusnahkan Akuma lain. Kanda langsung membebaskan 2 orang yang tadi dilindungi para Finder. Sedangkan si Alan terlihat masih bertarung dengan 1 Akuma yang tersisa. Alan terkena serangan si Akuma hingga tak lama Akuma itu bisa berevolusi menjadi bentuk yang menyerupai tubuh seorang manusia. Si Kanda yang gak suka sama Alan bukannya membantu tapi malah membawa 2 orang tadi menjauh dari tempat itu. Sedangkan Thomas ditugaskan untuk memantau pertarungan Alan. Pertarungan pun dimulai, Alan bisa dijatuhkan oleh si Akuma. Tapi tak lama ia bisa menyerang balik dan bahkan membelah tubuh Akuma tersebut. Tapi ternyata itu bukanlah tubuh Akuma yang asli karena ternyata Akuma asli bisa berubah bentuk menyerupai dirinya. Bukan hanya bentuk, karena ternyata Akuma yang berevolusi jadi level 2 itu bisa menggunakan kekuatan yang sama dari orang yang udah ia tiru. Hingga akhirnya Alan pun harus kalah oleh kekuatannya sendiri. Setelah menjatuhkan Alan, Akuma yang melihat tim Chanpi pun berkata ia akan membunuh golem terbang itu. Scene kemudian berpindah pada Kanda yang pergi bersama 2 orang tadi yang ternyata si pria adalah merupakan hantu Mater yang terkenal menjadi legenda di kota itu, walau kenyataannya ia bukan hantu sungguhan, melainkan boneka yang dibuat oleh penduduk kota dan bisa hidup berkat Innocent yang dijadikan sebagai jantungnya. Yang katanya pada zaman dahulu para penduduk kota Mater yang selalu hidup dalam kesengsaraan berhasil menciptakan sebuah boneka yang bisa bernyanyi untuk menghibur mereka. Tapi pada 500 tahun lalu saat kota itu hancur dan para penduduknya pergi, mereka meninggalkan boneka itu seorang diri. Mengetahui jika jantung boneka itu adalah Innocent, Kanda pun mencoba membunuhnya tapi ia dihalangi oleh gadis yang bersama si hantu Mater tersebut. Yang katanya anak itu udah dibuang oleh para manusia dan selama ini si hantu Mater lah yang mengasuhnya. Thomas lalu menghubungi Kanda melalui golem miliknya dan memberitahu keadaan di tempat pertarungan yang saat ini si Akuma sedang sibuk mengejar tim Chanpi. Hingga scene berpindah pada tim Chanpi yang akhirnya tertangkap dan dihancurkan oleh Akuma. Setelah itu Akuma pun berniat mencari hantu Mater dan malah berhasil menemukan tempat persembunyian Thomas. Sementara si Kanda yang selesai menghubungi Thomas terkejut karena hantu Mater bersama gadis tadi udah melarikan diri darinya. Hingga tak lama Thomas datang ke tempat itu dan sambil membawa pecahan tubuh tim Chanpi yang ternyata si golem bisa meregenerasi tubuhnya sendiri. Tim Chanpi yang juga bisa merekam kejadian yang udah terjadi lalu memberikan rekaman Akuma pada Kanda. Di sini Kanda pun menyadari walau Akuma bisa berubah bentuk menyerupai Alan, tapi perubahan bentuk Akuma seperti sebuah cermin, di mana Innocent Alan yang asli terletak di lengan kiri sedangkan Alan palsu di sebelah kanan. Setelahnya Kanda dan Thomas pun berencana mencari Alan, tapi tiba-tiba si Alan udah ada di hadapan mereka. Dan terlihat kalau itu adalah Alan palsu karena tanda kutukan di wajah Alan ini berada di sebelah kanan. Kanda pun langsung menyerang Alan palsu, tapi nggak diduga Alan asli datang dan menghalau serangan Kanda. Alan yang mata kirinya bisa mendeteksi aura Akuma lalu berkata kalau Alan palsu bukanlah si Akuma. Ia pun lalu membuka topeng di wajah Alan palsu yang ternyata itu adalah Thomas yang udah dirubah bentuk oleh si Akuma. Dan bener aja karena Thomas yang bersama Kanda adalah si Akuma yang langsung menyerang Kanda dari arah belakang. Akuma mencoba membunuh Kanda tapi Alan bisa menyerang Akuma hingga terpental dan lalu ia pun melarikan diri dari Akuma sambil membawa Kanda dan juga Thomas.
Sementara di tempat lain hantu meter dan gadis tadi berhasil bersembunyi di suatu tempat. Terlihat kalau pria yang mengaku sebagai hantu meter yang diketahui bernama Guzol itu mengeluarkan darah dari batuknya. Ia pun lalu tidur di pangkuan gadis yang dipanggil dengan nama Lala tersebut, sementara Lala menyanyikan lagu untuk Guzol. Nyanyian Lala berhasil didengar oleh Alan yang menyadari kalau suaranya berasal dari bawah tanah, hingga tak lama Alan pun berhasil menemukan sebuah jalan rahasia. Alan akhirnya menemukan tempat persembunyian Lala dan juga Guzol. Dan melihat Lala yang sedang bernyanyi, Alan pun menyadari kalau Lala lah si hantu meter yang sebenarnya. Karena ternyata Lala adalah boneka buatan para penduduk yang emang diciptakan untuk bernyanyi, guys. Lala pun langsung menyerang Alan, tapi Alan dengan menggunakan inosennya bisa menahan serangan dari Lala. Alan meminta Lala untuk membicarakan masalahnya dan akhirnya Lala mengungkap kalau ia ingin menemani Guzol yang sakit parah hingga akhir hidup pria tersebut. Dan kalau Alan mengabulkannya, setelah Guzol meninggal, Lala rela memberikan jantungnya kepada Alan. Lala pun bercerita jika dulu saat para penduduk sedang membuat ruang bawah tanah yang sekarang mereka tempati, penduduk nggak sengaja menemukan pecahan inosen yang lalu mereka buat sebagai jantung boneka, yang membuat boneka itu hidup dan bisa bernyanyi untuk melupakan penderitaan mereka. Hingga 500 tahun setelah kepergian para penduduk dari kota Meter, datang seorang anak laki-laki yang berniat tinggal di kota tersebut. Ia bertemu dengan hantu meter yang tak lain adalah Lala, yang langsung menanyakan apa anak itu ingin mendengarkan sebuah lagu. Lala bilang sebelum anak itu datang udah ada 5 orang yang ingin menjadikan kota Meter sebagai tempat tinggal. Tapi saat Lala menanyakan apa mereka ingin mendengarkan sebuah lagu, orang-orang itu menjadi sangat ketakutan. Dan yang terjadi setelahnya, Lala pun membunuh ke-5 orang tersebut. Lala yang mengira anak itu akan berlaku sama dengan 5 orang sebelumnya pun bersiap membunuhnya. Tapi yang mengejutkan, anak itu lalu meminta Lala bernyanyi untuknya. Dan ternyata anak itu adalah Guzol yang saat ini udah tumbuh dewasa, guys. Sejak saat itu, mereka pun berteman dan selalu berdua di kota Meter hingga saat ini. Lala lalu kembali memohon agar ia diperbolehkan menemani Guzol sampai akhir hidupnya karena penyakit Guzol udah kian memburuk. Tapi Kanda tak menyetujui hal tersebut dan menginginkan mereka cepat membawa inosennya sebelum Akuma kembali menyerang. Perdebatan pun terjadi antara Alan dan Kanda sampai-sampai Kanda memukul Alan yang berniat mengorbankan dirinya untuk melindungi Guzol dan juga Lala. Tapi tak lama Akuma menemukan tempat persembunyian mereka dan langsung mengambil inosen dari tubuh Lala. Melihat Guzol yang ditusuk oleh Akuma hingga sekarat dan Lala yang udah nggak bergerak karena jantungnya diambil, membuat Alan marah dan bisa mengaktifkan inosennya hingga membentuk wujud yang berbeda dari sebelumnya. Alan langsung menyerang Akuma menggunakan lengan kirinya yang sekarang berubah menjadi sebuah senjata. Tapi si Akuma bisa melarikan diri ke dalam pasir dan berhasil menangkap Alan yang kemudian ia telan dalam wujud baru si Akuma. Tapi nggak diduga Alan menembaki Akuma dari dalam tubuhnya yang membuat si Alan bisa membebaskan diri. Dan setelahnya Alan bisa merubah inosennya ke dalam bentuk pedang yang langsung memotong wujud Akuma yang baru hingga mengembalikannya dalam wujud semula. Alan kembali menembaki Akuma hingga membuat iblis itu terpojok. Tapi ternyata tubuh Alan yang tak bisa menahan perubahan wujud inosennya terlihat kesakitan hingga lengannya pun kembali seperti semula. Melihat kesempatan itu, Akuma pun mencoba membunuh Alan beruntuk si Kanda bisa menghalau serangan Akuma. Kanda berkata kalau ia benci pada Alan yang tak bisa menepati janjinya yang bilang kalau Alan akan melindungi Guzol dan Lala. Mendengar itu, Alan pun menjawab kalau ia hanya istirahat sejenak aja dan kembali bisa mengaktifkan inosennya. Alan dan Kanda lalu menyerang Akuma secara bersamaan hingga membuat ledakan besar yang akhirnya bisa menewaskan sang iblis. Setelah Akuma kalah, Alan pun memutuskan untuk mengembalikan jantung Lala hingga si Lala bisa kembali hidup dan bernyanyi untuk Guzol yang udah sekarat. Kanda kemudian berkata pada Alan kalau Komui udah menghubunginya untuk melakukan misi selanjutnya dan menitipkan inosen milik Lala pada Alan. Ia pun mengingatkan Alan kalau eksorsis itu adalah penghancur bukanlah penyelamat. Alan lalu menemui Lala dan terlihat jika Guzol udah tewas sedang Lala sendiri rusak karena terus bernyanyi selama 3 hari 3 malam untuk menemani Guzol di saat-saat terakhirnya. Setelah berterima kasih pada Alan, Lala pun kemudian jatuh di pangkuan Alan. Dan setelahnya Alan bilang pada Kanda kalau ia ingin menjadi penghancur yang bisa menyelamatkan orang lain dan part 1 pun selesai. Semoga kalian terhibur sama alur cerita kali ini. Dan kalau suka jangan lupa like, komen, dan nyalain tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau kita udah update video baru. Karena videonya udah selesai, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit dah.